Selamat pagi, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Ini adalah hari Senin ya. Minggu sudah jelang akhir bulan November. Pasti Anda sudah banyak sekali planning bagaimana dengan perjalanan bisnis Anda selama 1 tahun ke depan. Udah mulai mapping activities ataupun mungkin Anda mulai merenung juga terhadap diri Anda secara pribadi. Apakah saya sudah menjadi orang tua yang maksimal sepanjang 1 tahun ini? Apakah saya sudah menjadi memberikan pola asuh yang juga optimal untuk anak-anak saya? Mungkin ini waktu yang tepat untuk kembali Anda mengevaluasinya. Sembari Anda melakukan itu, satu-satunya program acara di Radio Sonora yang memberikan ilmu senantiasa di setiap episodenya untuk para orang tua hadir mengkomplitkan semua kebutuhan Anda tentang informasi seputar parenting. Ini dia Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Ya, di episode kali ini saya Andre Komarudin tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama narasumber tetap kita dan yang satunya adalah narasumber bintang tamu kita. Narasumber tetap kita yang selalu hadir di setiap episode. Seorang ibu yang sangat cantik, luar biasa. Kalau ditanya kesibukannya sudah nggak bisa saya menjawab beliau ya. Ini saja saya bisa menghadirkan beliau suatu prestasi yang harus saya effortnya luar biasa di sela kesibukan beliau. Ada kandidat Dr. Titis Tata MM CTNNLP CPSTF, founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre, salam potensi talenta, semangat, semangat, semangat. Selamat pagi Pak Anas. Seperti yang sudah disapa oleh Bu Titis dan narasumber kita kedua ya. Namanya adalah Anas in Action. Saya nggak tahu nih, in action ini benar-benar nama lahir, begitu lahir bapaknya langsung kasih nama. Namamu in action ya anakku gitu ya. Atau memang ini menjadi ikon dari beliau ya. Anas in Action, SPD CH CHT CT 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 OSB ya. Beliau ini luar biasa kita hadirkan di episode kali ini sahabat, karena kita akan ngobrol tentang trik desain grafis ala milenial hanya dengan PowerPoint. Dan sebagai informasi tambahan, beliau ini adalah direktur dari Action Training Indonesia. Bahasanya cukup menarik nih. Sebelum kita bahas lebih jauh dengan para narasumber, saya ingin menyapa dulu, panggilannya Mas Anas. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andre, Ibu Titis, Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat selalu ya teman-teman ya, semuanya. Alhamdulillah, sehat sekali di sini, bahagia bisa bergabung di Sonora. Terima kasih banyak. Baik. Mas Anas, terima kasih loh sudah menyempatkan waktu diundang Bu Titis mau ngobrol bersama Sonora di episode kali ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga kita bersinergi selalu, memberikan manfaat untuk semuanya. Amin. Bu Titis, sebagai latar belakang, seperti biasa di awal obrolan saya selalu tanya, background kita di episode kali ini ngedatengin Mas Anas. Topik bahasanya trik desain grafis ala milenial hanya dengan PowerPoint. Kenapa nih? Lagi booming-boomingnya, situasinya serba-serba gitu atau gimana memang Bu Titis? Iya, betul Mas Andre. Jadi sahabat Sonora, ide untuk menghadirkan tema ini sebenarnya menjawab kebutuhan ya terhadap skill apa yang harus anak-anak kita punya dan yang harus kita tahu. Kalau mungkin di zaman-zaman kita para orang tua dulu orang ngedesain itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin bisa jadi second liner gitu ya. Dulu pekerjaan-pekerjaan yang hebat adalah misalnya marketing atau sales gitu ya. Karena yang bagian cari duit. Tapi sekarang justru duit yang terbesar, marketing and sales masih tetap akan ada ya peluang untuk bekerja di bidang itu. Tapi desain, kemudian promo di sosmed ya, atau digital platform itu justru mengalahkan saat ini sebagai tren. Nah, kita sebagai orang tua, hari ini memang bahasannya kalau kita dengarkan di Radio Sonora, mungkin kita berpikir, bahasan ini apakah bisa saya cerna ya dengan hanya visual, dengan hanya auditori. Nah, kita nggak boleh ngasih limit terhadap apa yang kita serap.
Jadi hari ini narasumbernya ini seorang motivator hebat atau trainer di bidangnya, sehingga akan menjelaskan dengan sederhana dan aplikatif terhadap tema hari ini. Tujuannya kita para orang tua bisa ngajarin atau paling enggak kita tahu anak kita itu harus punya skill desain yang seperti apa agar kekinian. Gitu Mas Andre. Betul. Yes, nggak sabar. Kita langsung yuk belajar ke Mas Anas. Mas Anas, ini beberapa subtema sudah dipersiapkan. Di segmen paling pertama kita ngebahas tentang konsep desain grafis. Langsung dibahas nih, Mas Anas, silakan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih kami diizinkan untuk bergabung di sini. Tapi saya ingin perkenalan dulu nih, biar ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka nggak akrab. Kalau kita akrab semuanya, insya Allah sukses bersama. Karena saya punya motto, salam action, sukses bersama. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Muhammad Anas Arifuddin. Cuman nama panggungnya itu Anas in Action. Jadi action kami ambil ini adalah sebuah aksi kita agar kita lebih meluaskan manfaat kepada siapapun dengan topik-topik pelatihan kami. Baik, Bunda Titis, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Andre. Baik, di kesempatan ini memang topiknya kita khusus kepada desain. Mengapa kita ngambil desain? Menurut saya, desain adalah salah satu kebutuhan pokok mungkin sekarang ya, di waktu pandemi ini. Karena apa? Setiap orang itu punya produk, setiap orang punya jasa, setiap orang punya konten. Tapi bagaimana memvisualisasikan konten mereka itu lebih menarik lewat feed dari Instagram, Facebook, YouTube, itu apa saja sih? Nah, ini kita akan coba mengulas, menyederhanakan sebuah program desain yang paling sederhana dan hampir di setiap komputer kita, apalagi Windows ya, itu ada namanya Microsoft Office PowerPoint. Hampir dari semua komputer PowerPoint. Biasa kita pakai ya, kalau presentasi, kalau apa gitu ya. Oke, emang PowerPoint bisa sebagus menghasilkan sesuatu. Setahu saya, kalau ngedesain itu pakai software khusus loh. Nah, ini menariknya pertanyaannya, apakah bisa PowerPoint untuk ngedesain gitu ya? Pada mulanya memang PowerPoint itu digunakan untuk slide presentasi, Bang Andre. Jadi presentasi hanya menampilkan sebuah poin dari materi-materi yang disajikan lewat proyektor begitu ya. Tetapi sekarang mulai PowerPoint tahun 2013 sampai sekarang itu update mengadopsi banyak fitur-fitur keren dari desain. Yang dulu nih banyak desainer menggunakan software yang agak berat ya, seperti CorelDRAW, Photoshop, ya kan, Adobe Illustrator yang harus spek komputernya besar. Tapi sekarang PowerPoint bisa melakukan itu melalui fitur-fitur adopsi dari program desain. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana cara mendesain dengan PowerPoint yang intinya aplikatif dan langsung bisa dipakai. Termasuk nomor satu topiknya adalah konsep desain dulu, Bang Andre. Nah, banyak orang yang muluk nih, Mas Anas ya. Pokoknya nggak mau tahu. Di kantor nih, saya nih misalnya ya, tim grafis saya itu langsung di deadline sama tim yang lain. Bikinkan konsep desain promo yang eye-catching, nyolok secara warna gitu kan. Kata-katanya provokatif, visualnya pokoknya memberikan pengaruh. Emang begini, berarti detail gitu kan, detail. Emang sebuah konsep desain grafis itu harus detail banget atau enggak sih? Saya khawatirnya kalau makin detail makin orang nggak dapat pesannya gitu loh. Iya, menarik ini pertanyaannya. Apakah harus detail gitu ya? Pada mulanya awal saya sebelum mengenal desain PowerPoint, saya di zaman jahiliyah saya desain yang acak-acakan masih belum hijrah. Ya, saya kalau bikin desain itu ya warnanya harus mencolok, teksnya harus banyak, kemudian komposisinya harus lengkap, rumit lah. Tetapi pesan yang kita dapatkan malah seolah-olah itu nggak bisa jelas. Kebanyakan poin yang ditampilkan sehingga yang customer yang melihat itu merasa, oh desainnya kok ribet ya, poinnya itu apa ya. Maka dari itu kita belajar konsep desain dulu sebelum kita memakai aplikasi desainnya. Jadi kita awalnya pertama kita harus mengenal konsep desain. Yang pertama adalah simplicity atau konsep kesederhanaan. Jadi yang mau kita tampilkan contoh billboard gitu ya, baliho di
jalanan itu yang kita tunjukkan apa? Nggak ada baliho yang lengkap, tulisannya lengkap, detail, kemudian gambarnya banyak, ya kan, komposisinya lengkap, nggak ada. Contoh merek ada gambar satu, kemudian ada sebuah tagline, selesai. Nah, disitulah pesan sudah diterima oleh customer, oleh orang-orang yang melihat. Nah, ini konsepnya yang pertama adalah simplicity atau sederhana. So, kalau kita bikin desain, konsep paling pertama yaitu sederhana, dan yang paling penting adalah kontennya. Itu Bang Andre. Baik. Sebelum kita berbicara lebih teknis ya, saya ingin mengorek sisi pribadi Anda nih. Kayaknya menarik juga nih. Masa kecilnya Mas Anas nih suka gambar ya? Saya itu pemalu dulu Mas Andre. Dan saya dulu itu orangnya apa ya, telat dalam pelajaran mungkin ya. Waktu kelas SMA itu saya ranking 2 Bang Andre. Ranking 2 dari belakang. Jadi 42 siswa itu saya ranking 2 ya, dari belakang. Duduk saya paling belakang. Kemudian saya dulu di pondok pesantren juga Bang Andre. Jadi fokus kita banyak gitu ya. Sehingga di sekolah saya rankingnya agak telat nih, agak telat. Cuman di sisi lain saya punya potensi diri tentang sebuah visual grafis, tentang seni ya, tentang seni. Saya suka gambar, saya suka layout, saya suka patung gitu ya. Kemudian saya suka tentang warna, kombinasi warna. Dan kemudian ketika saya kuliah, saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris ini beda jauh. Jadi basic saya adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tapi saya punya hobi ngedesain itu sebenarnya sejak saya sekolah SD kelas 2-an lah. Waktu itu saya punya kertas putih, saya gambar dengan spidol, saya fotokopi nih. Saya jual sama teman-teman ngaji gitu ya, teman-teman di sekolah yang dulu fotokopi mungkin hanya Rp50, saya jual Rp100. Di situ banyak teman-teman yang suka. Kemudian di SMA juga ada tugas desain nih, pakai Photoshop gitu ya, pelajaran multimedia yang ada di IPA, ada multimedia itu TIK kalau nggak salah, ngedesain. Jadi banyak teman-teman yang menjasakan desain ke saya. Jadi saya yang bikin. Nah, kemudian di masa pandemi ini saya bikin kelas-kelas desain grafis yang tidak memakai software yang berat. Saya pilih PowerPoint. Akhirnya. Baik, Mas Anas dari kecil kan udah bakat ngegambar nih, 2 SD gitu ya. Ini bakat Anda alami atau memang ada turunan dari keluarga yang punya darah seni yang juga suka gambar sih Mas Anas? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Kalau ayah saya orang tua suka juga nggak ngegambar? Ayah saya guru, kemudian dulu ya kalau pimpinan Karang Taruna itu bikin dekor, bikin wallpaper. Nah saya tuh melihat gitu, ayah saya yang bikin dekor sama teman-teman tim. Setiap malam 17 Agustus gitu kan, itu saya niru nih. Kemudian saya suka film kartun Bang Andre, Dragon Ball ya, Doraemon, Digimon, itu seneng. Kemudian saya gambar gitu. Dan saya fotokopi. Baik, sebelum ke bicara teknis, ini sudah ada benang merahnya dikaitkan dengan dunia parenting ya. Bakat anak, khususnya dalam dunia menggambar sejak dini. Itu kalau dimaksimalkan potensinya bisa menjadi seorang pendesain grafis yang sekarang justru menjadi pekerjaan yang sangat diminati, sangat dicari-cari. Cuma aku pengen tahu nih, Mas Anas bisa tetap mempertahankan passion itu, walaupun Mas Anas tadi kan belak-belok ya Bu Titis ya, ambil studinya nggak connect, background pendidikannya juga nggak connect, tapi dia on passion loh. Dari SD sampai sekarang tetap dia on rule loh, memperjuangkan passionnya. Nah itu rahasianya apa ya Mas Anas ya? Kalau rahasia di desain itu memang saya suka keindahan Bang. Saya suka keindahan, jadi setiap apapun hal yang indah itu sering saya foto. Kemudian saya juga bikin kayak konten-konten video juga, yang akhirnya desain ini berhubungan dengan sebuah konten yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman kita begitu. Jadi saya pengen, mengapa saya milih desain gitu?
kalau nggak pendidikan bahasa Inggris. Oke, saya pernah jadi guru 3 tahun. Kemudian sekarang saya fokus di motivator, yang di situ juga butuh desain, membuat macam-macam pelatihan itu kan butuh desain juga. Nah, mengapa saya sekarang fokus di desain? Karena saya ingin berbagi sebuah manfaat dari konten yang kita punya, kemudian ditampilkan secara visual melalui desain grafis ini, Bang. Jadi saya ingin bermanfaat, menyampaikan sesuatu hal yang positif melalui desain. Positive vibe, positive design. Baik. Kayaknya bagaimana cara anak ini tetap passionnya menggelora walaupun orang tua, intervensi lingkungan di keluarganya ini macam-macam. Kita bahas di segmen terakhir nanti sebagai closing statement, dan itu jatahnya Bu Titis jadi catatan ya mulai sekarang ya. Sekarang kita langsung belajar dulu deh, kembali ke laptop. Ini bagaimana cara mendesain hanya menggunakan PowerPoint. Mas, tolong, ini yang dengar kan kebanyakan mak-mak. Tolong diajarin pakai bahasa yang gampang ya Mas ya. Kita secara audio biar dengarnya juga gampang gitu ya. Oke, tadi di langkah pertama masalah konsep desain, simplicity, kemudian penggunaan efisiensi kata. Nah, apalagi Mas dari konsep desain yang bisa Anda jelaskan selain 2 hal itu? Yang kekinian loh Mas ya, yang relate dengan tren kekinian lah. Iya, oke. Saya juga punya kelas nih untuk hypnoteaching, untuk parenting dan sebagainya, termasuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang belajar tentang potensi diri anak. Nah, tapi yang kita fokuskan sekarang bagaimana kita mendesain yang aplikatif untuk kita, seperti itu ya, untuk kalangan ibu-ibu, kalangan bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu, inti dari desain adalah kita nggak usah bikin rumit, tapi bisa menampilkan sebuah pesan yang kontras, yang bisa dibaca atau dilihat secara langsung oleh siapapun yang melihat. Contoh nih, pertama kalau kita mendesain, buatlah desain sesederhana mungkin. Background nggak usah terlalu berwarna-warni, itu akan mempengaruhi atau mengurangi konsentrasi pada fokus pada pesan kita. Maka buat sederhana. Contoh nih, background-nya gelap, maka tulisan atau gambarnya cerah, ya kan? Kalau background-nya cerah, maka tulisan atau gambarnya gelap, sehingga pesannya mudah dipahami. Dilihat. Yaitu kontras. Nah, ini kita bahas tentang kontras. Apa sih kontras itu, Mas? Kontras adalah perbedaan yang menonjolkan sebuah objek agar bisa lebih ditangkap fokusnya. Contoh nih, ibu-ibu bikin desain nih. Mau desain apa? Kalau ibu-ibu guru sih biasanya bikin desain itu tentang quote motivasi, quote guru sugestif, guru motivator gitu kan. Jadi yang ditampilkan adalah kata-katanya. Maka jangan sekali-kali bikin background yang warnanya mirip dengan huruf. Ibaratnya nih, tulisannya atau kata-katanya warnanya merah, merona gitu ya. Jangan sekali-kali pakai background yang gelap, hitam gitu ya. Maka akan ketutup, akan berkurang fokus tulisannya itu. Karena pesan yang kita tampilkan adalah tulisan atau kalimat-kalimat quote-nya, maka bikin kontras. Itu. Nah, cara belajar memilih warna yang kontras gimana? Ya. Ini butuh cita rasa juga gitu kan ya? Betul. Ini memang pakai seni sih. Tapi kalau di PowerPoint, Bang Andre, itu kita nggak usah khawatir nyari paduan warna yang seimbang. Karena di situ ada namanya palet warna, Bang. Kalau palet warna itu ditekan ya dari menunya, itu akan keluar kurang lebih ada 80 warna. Dan kalau dipadu-padankan pasti itu mirip, pasti itu seimbang, harmonis. Itu ada di PowerPoint namanya palet warna, Bang. Oke, tinggal dicari aja. Kenapa kita ngobrol ini? Karena gini loh, di masa sekolah daring ini sometimes kan orang tua mendampingin anak ngerjain tugas videonya, tugas foto apanya gitu ya. Kan sebagai orang tua kan kita pengen kan hasil anak kita yang the best di antara teman-temannya ya. Jadi aslinya cuma dapat tugas hari ini untuk PAUD kelas A, membantu ibu menyapu, tolong difoto. Tapi sama emaknya dikasih feed gambar fotonya gitu kan, dikasih gambar kartun-kartun gitu kan. Kan itu kan juga bagian dari obrolan kita hari ini, mendesain secara grafis gitu kan. Oke, banyak yang bilang gini Mas, daripada jelimet pakai PowerPoint yang juga mau nggak mau harus belajar. Kan sekarang ada aplikasi yang tinggal tempel-tempel, masuk-masuk gitu.
Gimana tuh Mas Anas? Ya, betul. Memang aplikasi sangat banyak Bang Andre. Dari Android, dari iPhone, ya, lewat HP aja bisa kita pasang apa itu desain-desain yang langsung dari template-nya. Nah, tetapi begini Bang Andre, kalau kita ingin menunjukkan sebuah pesan atau menonjolkan sebuah feed, ya, maka kalau kita mendesain sendiri dan tahu konsepnya itu jauh lebih mantap, jauh lebih apa ya? Kita itu merasa sebuah karya dari diri kita gitu loh. 100% by me gitu loh. Nah, ini yang kita tonjolkan. Mengapa harus PowerPoint? Karena PowerPoint itu banyak di komputer hampir ada. Maka kalau Bapak Ibu bikin feed, ya kita juga mengkondisikan alatnya. Kalau memang pengen praktis ya pakai HP aja. Boleh, sangat boleh. Kalau pengen yang lengkap pakai PowerPoint boleh. Oh, sangat sangat boleh. Begitu, Bang. Jadi sesuai dengan kondisi juga. Tapi ilmu yang bisa dipakai diterapkan ke apapun tadi masalah konsep desain grafis itu kayaknya bisa diterapkan mau pakai HP, mau pakai komputer, bisa diterapkan semua ya. Pokok intinya mama-mama, kalau Anda dalam waktu dekat ini ada tugas anak Anda harus di video misalnya apa percobaan sekolah atau apa dan ingin Anda hasilnya bagus, konsep desain grafis itu harus Anda pahami. Tadi Mas Anas sudah kasih informasinya harus simple, kemudian juga harus apa efisiensi kata, kemudian juga masalah teknik kontrasnya juga harus diperhatikan. Teknik kontras nih kalau Anda bahasa rumahan apa ya, ngejrengnya warna lah, kira-kira begitu ya. Teknik kontras namanya. Kayak Bu Titis nih pinter loh Mas, milih warna beliau, setiap kostum beliau, setiap beliau talkshow, padu padannya itu. Sebenarnya bakat ini tuh sudah dimiliki mak-mak di rumah ya, masalah teknik kontras ini gitu ya. Buktinya Anda kalau matchingin pakaian, tampil chic, padu padan itu sudah dilakukan gitu, dan itu sudah alami. Tinggal teknis yang lainnya nih harus dikembangkan. Kira-kira gitu ya Mas ya. Komposisi. Sekarang kita berbicara tentang komposisi desain. Ini apa sih maksudnya Mas Anas? Baik, saya ulas lagi kontras ya. Mak sangat pintar kalau kontras. Pilih gincu warna apa, kerudung warna apa gitu kan, baju warna itu namanya kontras. Backgroundnya itu harus nomor 2. Background itu adalah pemain latar. Kita kontrasnya pemain utama. Nah itu maksud kami. Kontras adalah pemain utama, yang lain adalah pemain pendukung. Jangan sampai pemain pendukung ini sama dengan kita, malah kita redup nanti. Nah, itu teknik kontrasnya, mencolok. Oke, sekarang kembali ke teknik berikutnya, yaitu komposisi, Bang. Mengapa sih kita bahas komposisi? Komposisi itu adalah, misalkan nih, kita punya piring gitu ya, itu isinya nasi, lauk pauk, kemudian sayuran, ya kan? Nah, itu kita tata sedemikian rupa agar porsi ini jadi seimbang, nggak berat sebelah. Itu nanti komposisi ada namanya teknik balancing, keseimbangan. Keseimbangan nih, contoh nih, kita punya gambar nih ya, gambarnya potret, berdiri, panjang, ya kan? Yang bawah itu ada gambar, gambarnya ditaruh di pojok sebelah kiri, berarti dia akan jomplang ke kiri. Nah itu harus ada objek atau teks atau bentuk lain atau dekorasi taruh di pojok kanan atas, sehingga akan terjadi asimetris atau bahasanya itu keseimbangan asimetris. Keseimbangan. Yes. Kemudian kalau pengen taruh tengah nih, gambarnya taruh tengah persis gitu, maka teksnya harus tengah juga, sehingga akan menjadi keseimbangan yang balance. Seperti itu, Bang. Ya. Kita uji kasus ke videonya Bu Titis di Skype kita hari ini ya. Jadi ceritanya sahabat sonora Bu Titis nih pakai baju warna merah. Ini merah apa sih Bu? Merah cabai apa merah rose Bu? Kalau dalam dunia fashion? Ya, kalau ini sih merah kerudungnya merah hati. Oh, merah hati. Kalau bajunya ini merah red lah ya, merah bright. Merah cerah gitu ya. Merah cerah. Kerudungnya. Dari tadi saya itu salfok dengan backgroundnya Bu Titis. Jadi kita ngobrol sama Bu Titis, backgroundnya Bu Titis nih sahabat sonora kan full color nih ya. Saya nggak tahu Bu Titis nih lagi siaran live dari mana. Kayaknya di sebuah sekolah ya Bu ya, atau di mana? Ya, betul. Di sebuah sekolah PAUD, TK? Ya, betul. Jadi di belakangnya itu banyak gambar-gambar warna-warni gitu sahabat sonora. Nah, apa yang dilakukan Bu Titis ini untuk kebutuhan visual orang tua mengerjakan tugas anaknya sudah tepat belum? Jadi Bu Titisnya sudah punya kontras warna di pakaian, tetapi backgroundnya ini juga full color. Nah, ini sudah oke belum Mas Anas? Udah untuk kebutuhan visual. Selain warna-warna yang cerah, ada orang lain juga nih. Ini ada satu
Ini ada Sudah pernah anak-anak atau belum, Mas? juga. Ini berhubungan dengan desain video ya, Bapak Ibu. Heeh. Ya kalau desain video ini itu beda sih dengan yang desain grafis. Yang Oh, desain beda. video ini kan kita ibaratnya nggak bisa mengedit nih. Cuman bisa mengatur komposisi, angle, kemudian layout, itu masih kita bisa atur. Cuman kalau di sini itu ada pesannya. Kalau di Bu Titis, kalau kita bahas pesan atau konten, itu background belakang sudah education. Ya, tentang edukasi, kemudian lingkungan sekolah, ya itu pengaruh nih pada pendidikan atau pola asuh anak. Ya. Kemudian Bunda Titis juga pakai warna yang kontras, menunjukkan ini desain sudah masuk poin nih. Berarti background sudah jadi pesan, kemudian warna kostumnya Bunda Titis itu masuk kontras. Kalau digabungkan sudah masuk. Cuman kalau alangkah lebih baiknya cuman sedikit ya. Kalau backgroundnya nanti dikurangi sedikit kontrasnya biar kita fokus pada Bunda Titis itu sangat bisa. Oh, ilmu Sebenarnya penting. Kalau boleh saya sedikit saling sharing ya. Tergantung maksud dari orangnya gitu. Kalau tadi Mas Anas sangat menangkap maksud yang memang saya pengen berikan gitu. Jadi hari ini memang saya pengen menonjolkannya, memang menonjolkan suasana edukasinya. Jadi itu bukan sayanya gitu. Harusnya karena hari ini saya menonjolkan background edukasi, karena sesuai dengan tema program, harusnya saya memakai warna yang lebih redup mungkin ya, sehingga kontras, sehingga yang jadi atensi mata adalah belakang gitu. Namun karena merah itu adalah image saya sebagai inspirator, image lembaga saya, jadi ya saya paksakan. Ya, saya paksakan sama-sama terang dengan backgroundnya gitu. Harusnya kalau sesuai rumusnya Mas Anas, harusnya saya lebih redup nih bajunya biar terlihat yang belakangnya gitu. Gitu ya Mas Anas ya? Iya betul. Kita Mas Anas, menonjolkan betul. konten. Tapi kan nggak semua orang bisa menangkap maksud kita melakukan itu gitu loh. Mungkin bagi orang yang melihat pertama langsung visual, Bu Titis di belakangnya penuh full color, gambar anak-anak bermain, orang pikirnya alah paling beliau lagi syuting di sekolah. Padahal Bu Titis maksudnya aku lagi talk show masalah parenting nih, pesan pendidikan dan parenting ku konekkan dengan backgroundku. Nah, gimana orang bisa paham maksud kita tanpa kita mengatakan? Apakah harus ada tambahan keterangan secara tulisan gitu loh. Kita kupas nanti di segmen selanjutnya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, obrolan kita semakin seru. Teknik dasarnya Anda sudah paham. Kita nggak belajar ilmu jelibet di sini masalah desain grafis ya. Kita nggak aplikatif aja. Intinya Anda sudah mempelajari bahwa memang dibutuhkan, diakui atau enggak yang namanya kontras warna. Itu untuk mencari perhatian gitu ya. Kemudian dibutuhkan juga masalah komposisi. Komposisi itu keseimbangan. Kalau dalam satu frame foto ya, kalau Anda terlalu ke kanan, badan Anda hanya kelihatan separuh foto kan nggak oke. Kalau Anda terlalu badan kayak saya ya, terlalu seksi kayak saya, begitu full frame kan juga nggak oke, kelihatan lebar. Sedikit miring kan lebih oke jadinya kelihatan langsing gitu kan. Memang ada teknis-teknis itu. Tapi tujuan kita berbicara ini bukan masalah kita lebih banyak ke masalah konteks, oke lah ilmunya nanti di-sharing dikit, tapi intinya sahabat Sonora kita ingin ngajarin nih para orang tua bahwa bakat minat anak khususnya dalam dunia seni menggambar atau mewarnai yang banyak dilakukan di sekolah PAUD tanpa disadari itu bisa memberikan jalan lebih luas lagi pada anak nih ke depannya menjadi seorang desain grafis gitu lah. Dan untuk menjadi seorang desain grafis harus punya kemampuan-kemampuan. Nah, Anda harus mulai meneliti nih, anak Anda udah punya kemampuan-kemampuan itu belum? Nanti kita kupas lebih banyak lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parenting Talk. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 98,0 Radio Sonora Surabaya, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Terima kasih Anda masih setia di Sonora FM. Kita masih di program Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Saya masih bersama dengan Ibu Titis Tatasari ya. Beliau adalah founder dari Talenta and Coaching Training Center. Kemudian juga ada Mas Anas, panggilannya beliau demikian, Mas Anas in Action nama panggungnya. Nama aslinya Muhammad Anas Arifuddin ya.
Beliau ini adalah seorang motivator juga, direktur dari Action Training Indonesia, dan kita berbicara tentang trik desain grafis ala milenial hanya dengan PowerPoint, program paling simpel gitu ya. Mas, balik lagi ke konsep urutan teknis desain grafis ya. Tadi sudah dibahas konsep desain grafis, teknik kontras, komposisi desain. Nah, ini yang keempat, pesan positif atau manfaat dari konten yang ditampilkan. Itu juga harus dikonsep ya, Mas. Bukannya muncul sendiri dengan apa? Pemilihan warna, pemilihan background. Itu juga harus dikonsep ya, Mas, sejak awal. Bang Andre, oke. Kalau saya mau tanya nih Bang Andre nih, jalan-jalan nih di jalan raya ya, gitu ya. Kemudian ada iklan besar nih tentang konser, konsernya Ariel Noah gitu ya. Nah itu hanya gambarnya Ariel sama tanggal, ya kan? Udah selesai nih, habis lewat. Kira-kira yang ditangkap Bang Andre apa? Apa hari ulang tahunnya Ariel ya tanggal segitu ya? Oke, Ariel, oke ya. Ariel berhubungan dengan band, ya kan? Band, bener. Band berhubungan dengan konser biasanya. Iya. Maka secara tidak sadar kita mendapatkan pesan ya, yang terselubung dari itu, oh ini mau ada konser nih daerah sini gitu kan? Tanggal mau segini. ada konser tanggal sekian nih. Maka pesan itu sudah masuk ke kita, betul ya? Yes. Mengapa baliho itu menayangkan gambar Ariel itu? Kok nggak semuanya misalkan seperti undangan mengundang seluruh warga daerah sini untuk datang ke lapangan ini konser Ariel ini syaratnya pakai kostum ini HTM sekian masuk ya. Apakah itu efektif daripada yang awal tadi, Bang? Nggak efektif, karena hanya orang lewat kan juga hanya sekelebatan, nggak bertahan lama untuk membaca kan? Iya, tujuan tadi adalah tentang konten, tentang sebuah pesan. Pesannya Ariel, mengapa kok nggak gambar gitar gitu kan ya, gambar mikrofon gitu, kok langsung Ariel? Karena ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah, di sinilah konten sangat dipilih oleh sebuah desainer. Iya, harus dikonsep benar-benar agar orang hanya sekelibet lewat gitu ya, hanya sepintas lewat langsung tahu maksudnya. Kan mereka perjalanan pakai motor, Bang, pakai mobil, nggak mungkin kan pelan langsung kan cepet kan gitu ya. Ini menarik Mas Anas. Kalau berharap orang paham atas pesan yang ingin kita sampaikan melalui produk desain yang kita lakukan, grafis itu ya, walaupun nggak ada kata-kata yang terlalu over gitu. Nah, setiap orang kan persepsinya bisa beda-beda nih. Ada background juga yang mempengaruhi, background pengetahuan, background latar pendidikan. Berarti harus ada standarisasi pesan agar apapun, katakanlah orang yang berpendidikan dengan orang yang maksudnya tidak sekolah tinggi dengan orang yang sekolah tinggi bisa memahami, punya pemahaman yang sama gitu. Berarti harus ada standar. Kita harus punya target, Bang. Siapa yang mau kita sampaikan pesan kita? Setuju saya. Kita desain dulu. Siapa targetnya, gitu kan ya? Kemudian kapan di launching untuk brosur ini, waktunya, deadline-nya kapan? Ketiga nanti dampaknya seperti apa? Nah itu harus kita konsep. Makanya konten dalam desain grafis adalah nomor 1. Malah desain itu nomor 2, Bang. Nomor 1 adalah konten. Nomor 2 adalah desain. Karena sebagus-bagus desain tidak akan pernah bisa menyelamatkan kegagalan konten. Itu adalah quote seorang desainer. Apakah enggak ini Mas Anas, konsep 5W1H itu harus dipenuhi dalam sebuah konten? Walaupun jadi harapannya nih sebagai standarisasi ya, siapapun yang melihatnya pasti akan paham karena konsep 5W1H-nya udah masuk gitu loh. Yes. Maka dari itu kalau bisa disederhanakan, ngapain enggak gitu loh. Buang lemak-lemak kalimat. Kalau kita mau desain, kalau kita mau bikin konten, buang lemak-lemak kalimat dan fokus pada poinnya. Karena ini jauh lebih penting. Orang tidak akan membaca kesemuanya, tapi poin yang didapat. Ini adalah konsep dari konten, Bang. Baik. Penggunaan istilah lemak kalimat membuat saya agak gimana gitu siaran hari ini gitu ya. Iya, Bang. Saya juga dulu, Bang. Sebelum menarik loh, menarik. Iya. Intinya benar. Fokus pada efisiensi kata, tapi berharap pesan bisa tersampaikan. Mas, kalau dalam dunia pengajaran, ya dalam dunia pendidikan, umpamanya dapat visual design, audio design, grafis design itu
apakah cukup menjadi metode yang aplikatif, Mas, untuk sistem pembelajaran di era sekarang, Mas? Sangat, Bang. Ini kita ngomong yang desain secara umum atau slide design, Bang? Dua-duanya deh. Kayaknya dua-duanya dipakai ya di sekolah-sekolah sekarang ya. Mau yang bentuk slide, mau yang visual, semuanya dipakai semua sepertinya. Iya, kalau di sekolah seorang guru menampilkan slide gitu ya, dari 1 sampai 50 slide. Itu kebanyakan kalau tidak tahu konsep desain, maka itu akan menyakiti dari pandangan mata siswa. Contoh, penggunaan warna yang tidak seimbang gitu kan ya, kontras nggak ada, itu akan menyakiti pandangan siswa. Satu. Kedua, menaruh semua teks di slide. Ini namanya bukan PowerPoint tapi power text. Itu banyak nih. Slide isinya teks banyak gitu ya. Kemudian penempatan elemen-elemen yang tidak seimbang, balancing-nya nggak ada. Ya kan? Kontras nggak ada. Jadi seolah-olah mengcopy pastekan sebuah teks di buku ke slide. Sehingga akan menampilkan banyak sekali pesan dalam slide itu. Maka PowerPoint di sini berperan penting kalau kita tahu konsepnya, maka satu slide satu pesan. Ya Bang ya, satu slide satu pesan. Contoh nih, kita kasih gambar visual gitu ya. Dan ini nggak usah banyak teks, tapi siswa sudah paham nih. Oh, tentang ini ya, topiknya tentang ini ya. Hanya sebuah gambar, bisa mewakili banyak pesan. Nah ini PowerPoint. Kemudian jangan pernah Bapak Ibu Guru menghitung berapa kali jumlah dari slide-nya Anda. Tapi pastikan setiap slide Anda diperhitungkan oleh siswa Anda. Nah ini tekniknya untuk PowerPoint. Aku boleh tanya ke hal-hal yang sedikit sensitif ya. Aku hal-hal yang sensitif tuh seneng nanya ya gitu ya. Iya. Maksudnya begini, sekarang pekerjaan desain grafis itu menjadi pekerjaan favorit lah gitu ya. Di era milenial, virtual, semua serba online, jasa bidang apa sih yang nggak butuh desainer grafis? Semuanya butuh. Kita aja secara personal untuk kebutuhan branding secara pribadi aja di sosmed juga butuh konsep apa yang mau kita tampilkan di sosmed kita gitu ya. Nah, maksud aku adalah kalau memang tahu pentingnya pekerjaan ini sangat menjanjikan ke depannya, dan ke depannya lagi masih akan terus tuh menjanjikan. Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua yang mungkin udah mulai melihat nih bakat anak saya sepertinya sudah mulai suka menggambar. Ingin diprogreskan lagi kemampuannya sesuai tahapan usianya hingga terus bisa on passion sampai dia dewasa nanti. Bisa sharing tips buat kita semua, Mas Anas, dari pengalaman Mas Anas sendiri. Ya sih, kalau untuk potensi diri anak, itu kita yang pertama harus kenal dulu potensinya anak seperti apa. Itu boleh tanya dari gurunya, tanya dari teman-teman dekatnya, tanya kepada konsultan, ya, atau tanya kepada ahli-ahli dari potensi diri. Tapi yang paling jelas, setiap anak itu unik, Bang Andre. Setiap anak itu unik. Ada yang, ya kalau kita bahas ada visual, ya kan, ada auditori, ada kinestetik, ada proaktif, interaktif, empati, sistematik, banyak kan. Nah, bagaimana bisa melihat potensi diri anak itu? Ya kita ke konsultan. Ya Bunda Titis ini juga punya pelayanan itu. Kemudian setelah tahu anaknya, kalau memang mereka suka di dunia desain, dunia visual, satu kita support. Supportnya seperti apa? Kita fasilitasi mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan desain. Bahkan saya sendiri yang sudah mulai usia ini ya, masih muda sih. Sama kita 11-12 Mas. 11-12 kita. Masih 10 tahun Mas Anas. Masya Allah, iya. Itu tuh karena efek desain grafis loh Bu. Iya betul. Jadi sebenarnya cara memilih background itu kan merepresentasikan hati dan ininya ya. Betul. Apa yang ada di otak gitu. Iya. Kalau saya pakai background kayak Mas Anas kayaknya aduh terlalu unyu kayaknya. Baik, untuk background saya belakang ini virtual, Bang. Ini biar bisa mengimajinasikan ya. Jadi kita bisa explore nih imajinasi kita lewat gambar-gambar yang ada. Ada pesan juga yang ingin disampaikan dengan background gitu kan, baik Bu Titis ataupun juga Mas Anas. Saya nggak tahu kalau background saya ini pesannya apa, saya nggak paham ya. Asal ada ya aja nih dari tadi saya pakai gitu ya. Iya. Tapi kalau saya boleh tahu dari Mas Anas tangkap background yang saya pakai ini, saya sebenarnya ingin menampilkan pesan apa? Ayo coba tebak.
Kayak Bang Andre ini simplicity orangnya. Sederhana, tulus, dan ikhlas. Dan apa adanya. Berat ya. Bapaknya berat ya. Oke. Saya setuju Mas Andre, memang seperti itu. Baik, kembali lagi. Saya kali ini ke Bu Titis. Bu Titis, gimana ya caranya orang tua itu menjadi pendamping perjalanan hidup anak ini tetap pada on passion-nya? Ya, jadi kalau yang saat ini kita sedang ngobrol dengan Mas Anas, ini output produksinya seperti ini, saya yakin orang tua beliau sangat support. Jadi modal utama kita sebagai orang tua untuk membentuk anak kita sesuai passionnya, misalnya pas kita tahu setelah di coaching gitu ya, atau melakukan serangkaian tes psikotes bahwa hasilnya adalah lebih dominan ke seni. Nah, kita yang pertama adalah support. Support itu apa? Selain kita memotivasi, juga memberikan tools yang sesuai, misalnya laptop ya, atau misalnya kalau masih anak-anak buku gambar, pensil warna-warni dengan berbagai macam varian, bagaimana aplikasinya dan lain-lain. Kemudian yang khusus yang orang tua harus punya skill adalah yang hari ini diterangkan oleh Mas Anas. Jadi skill bagaimana mengatur komposisi, kemudian kontrasnya warna itu sangat berpengaruh terhadap ketika kita mengevaluasi hasil gambar anak-anak kita loh. Iya betul. Jadi gunanya itu. Jadi ketika anak-anak gambar sedini mungkin, bagaimana anak tahu gambar dia bagus atau enggak kalau orang tua nggak ngasih input. Ya, contohnya misalnya dia gambar masih gunung warnanya coklat gitu, kemudian sawah warnanya merah. Nah, orang tua memang boleh anak berimajinasi macam-macam, kita nggak boleh batasi itu. Nah, itu yang poin yang pertama, kita nggak boleh membatasi. Nah, yang kedua, kita pakai sudut pandang kita. Kalau mama itu gunung itu selain warna coklat bisa juga biru, bisa juga hitam gitu. Nah, kalau gunungnya udah biru hitam, sawahnya sebaiknya yang bisa ini kalau kita tunjukkan fotonya. Nah, sawah itu sebenarnya hijau gitu. Jadi kita menunjukkan di situ, mulai ngajarkan tentang kontrasnya warna, tentang bagusnya dari sudut pandang kita. Meskipun anak nanti punya penilaian sendiri. Aku suka gini kok, Mak, is okay. Tapi kita udah mulai ngasih tahu nih gitu dari awal. Akhirnya memberikan impact, anak percaya, oh mamaku nih ngerti juga masalah mewarnai gitu loh ya. Betul. Nggak menyepelekan orang tuanya akhirnya gitu ya Bu Titis ya? Ya, kalau didetailkan lagi terhadap seni melukis, kenapa anak-anak itu dileskan lukis? Kenapa harus perlu les sih? Kan kita bisa, misalnya orang tua gitu kan, kita bisa ngajarin melukis. Nah, ternyata kalau melukis yang emang dileskan betul-betul, itu diajarkan tuh warna nggak boleh melebihi garis gitu. Kemudian di dalam warna, gradasi warna, jadi IQ anak terbentuk dari bagaimana sempurnanya gambar dia. Bayangkan kalau anak kita sejak dini usia golden age, tapi gambarnya udah kayak misalnya Mas Anas yang melakukan. Luar biasa, bagaimana nanti dia di usia seperti Mas Anas, jauh lebih luar biasa pastinya. Jadi pentingnya skill itu untuk membentuk anak lebih dini, lebih bagus. Mas Anas, apa memang dalam dunia pendidikan desain grafis itu ya kalau setahu saya sih di lembaga kursus atau lembaga pelatihan atau di SMK advokasi gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah yang selain itu setahu saya masih sangat minim sekali gitu kan. Tapi kalau boleh tahu pembelajaran vokasi ya Mas? Ya, vokasi maksud saya seperti itu, vokasi. Saya tadi bilang advokasi ya, vokasi, salah sebut saya, mohon maaf, maksud saya vokasi. Nah, Mas Anas sebenarnya metode simple apa masalah desain grafis ini yang bisa diajarkan pada anak di usia PAUD misalnya? Apa Mas yang paling simpel diajarkan Mas untuk membangun cita rasa dia punya taste, mengenalkan kontras warna itu tadi kan? Iya Bang, kalau di usia dini itu anak itu kan biasanya suka warna. Maka orang tua itu bisa menyediakan platform-platform atau media-media yang berbentuk gambar. Suruh ATM aja dulu, amati, tiru, modifikasi, plek gitu bahasanya ya. Bahasa Jawanya ada P-nya Bang, plek, sama dulu. Tiru nah ini, hal yang sederhana, bikin rumah nih. Bikin rumah segitiga sama kotaknya gitu kan.
Ya, bisa diminta suruh buat itu dulu. Kemudian teknik mewarnainya dulu. Warna polos aja, merah-merah aja, kuning-kuning aja, gitu kan. Kalau anak sudah banyak referensi, kalau anak sudah banyak input, contoh-contoh, secara tidak langsung dia akan mengkombinasikan lama-lama. Dia akan mencoba mengkombinasikan, akhirnya dia dari warna dasar tahu warna sekunder, warna yang lain-lain kombinasi. Sehingga dari warna dia kemudian belajar bentuk pelan-pelan seperti itu. Terus kita bimbing, kemudian kita apresiasi. Setiap hasil karyanya kita kasih pujian. Kalau perlu kasih reward, Bang, biar anak itu semakin semangat untuk itu. Mas Anas, bisa kedetek nggak sih anak kita itu punya passion dalam dunia desain grafis atau enggak sejak dini? Misalnya saat tugas kalau di PAUD itu kan hampir setiap anak dapat tugas menggambar ya. Dari tugasnya itu bisa kita detect nggak? Ini kayaknya anak punya bakat nih ke depannya gitu. Iya, Bang. Kalau secara secara tes, Abang kalau punya kertas nih sekarang ya, punya kertas sama ballpoint, saya suruh gambar nih kotak, segitiga sama gambar garis bebas. Milih yang mana, Bang? Kalau saya garis bebas sukanya. Ya, berarti Anda punya seni yang bagus di situ. Karena Anda tidak suka yang teratur gitu, tapi mempunyai seni. Ya, ini cara mendeteksi anak. Suruh dia gambar kotak, lingkaran, sama lengkungan kayak kurva gitu ya. Anak suruh bikin itu. Kalau dia bagus dalam lingkaran, ya, anak lurus banget, rapi banget lingkarannya. Contoh nih, maka dia mempunyai potensi anak yang otak kiri misalkan, kemudian detail gitu, anaknya detail. Nah, suruh bikin kotak rapi gitu ya, berarti detail. Tetapi kalau bikin lingkaran aja kurang pas gitu ya, kemudian segitiga agak belepotan dikit, sebenarnya dia tidak bukan diklaim sebagai anak yang nggak bisa gambar, tapi jiwa seninya itu main di situ. Dia punya eksplorasi imajinasi yang lebih sebenarnya, Bang. Itu kalau dalam gambar. Kemudian warna. Anak suruh warna. Kalau warnanya rapi banget gitu ya, anaknya rapi banget, berarti anaknya standar ke otak kiri. Ibaratnya suka kerapian, teratur gitu ya, disiplin. Nah, kalau anak yang seni biasanya itu gambarnya dimodifikasi, kemudian adalah efek-efek tertentu yang dipakai di situ. Itu, Bang, kalau segi positif. Kalau segi yang kurang baik itu juga bisa. Anak yang suka seni kan nggak suka seni. Anak yang nggak suka seni, suruh ngerapiin pakaian gitu ya, atau ngerapiin kamar tidur, mau dia dan rapi. Kalau anak seni, waduh, bantalnya sebelah kanan sana gitu ya, lipatannya nggak rapi, ada kaos kaki satu, kemudian seragam. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua ya. Iya. Anak yang tidak detail dan tidak teratur sometimes dicap sebagai orang tua yang punya problem, nggak nurut lah, nggak on rule. Tapi sebenarnya kalau secara psikologi ya Bu Titis ya, bisa digali lagi potensinya ini karakter anak yang punya cita rasa tinggi sebenarnya Bu Titis ya. Iya, uniknya adalah kita nggak bisa meluruskan sesuatu yang belok gitu ya. Iya. Belok bukan berarti salah jurusan gitu. Justru kita harus eksplor tapi dengan caranya adalah dengan etika, dengan tata cara, santun gitu ya. Misalnya saya menemui nih, barusan aja kemarin ada dua anak-anak, satu SMP, satu SMA, didatangkan ke saya oleh orang tuanya, yang satu penting banget. Jadi yang tadi digambarkan Mas Anas itu sebagai seseorang yang akademisi banget gitu ya, dia planning bagus sekali. Yang satunya cita-citanya pengen jadi aktris. Nah, kuliahnya pengen di IKJ ya, udah tau lah ya, berarti ini tergolong yang jiwa seninya tinggi. Nah, ketika duduk aja udah beda. Yang kakaknya duduknya dia sangat manner gitu ya. Sangat teratur sekali duduknya gitu ya. Yang satunya mungkin ya bikin enjoy aja dan bikin nyaman aja. Baik, sebenarnya kita ada kendala komunikasi dengan Bu Titis. Saya kembali lagi ke Mas Anas. Ya, bisa silakan diulang lagi. Tadi ada kendala ngedet. Nah, orang tua kadang berpikir, waduh anakku kok nggak tahu etika gitu ya, atau aduh aku udah nggak bisa ngenain anakku ini Bu Titis, tak serahkan gitu ya. Mungkin kalau orang lain bisa memberi masukan. Nah,
sebenarnya bagaimana mengatasi anak seperti ini? Kita tanya dulu, kenapa sih kamu ngangkat kaki nak, sama main gadget gitu kan? Ada orang lain selain keluarga, apalagi yang ada di situ gitu. Nah kemarin saya tanyakan gitu, nggak apa-apa kok Buntis, aku emang lagi ngobrol sama temanku aja di handphone. Nah kemudian saya kasih tahu, oke, kamu boleh bergaya bebas gitu ya. Mau ngangkat kaki, mau nyantai, karena memang dia suka kenyamanan kan, jiwa seninya tinggi gitu ya. Tapi lakukan Baik. itu di kamar atau di rumah ketika nggak ada orang luar. Ketika ada orang luar, walaupun nggak duduk manner banget, coba ngobrol lah 5 menit aja. Setelah itu kalau nggak tahan duduk lama-lama, bisa keluar. Aku gitu. Terus ya udah dia coba. Oke Buntis, jadi dia ngobrol sama aku 5 menit itu udah gusar Mas Andre. Jadi udah gusar dia, Oh, udah nggak enak. Emang jiwa seninya tinggi sekali. Jadi iya nggak bisa betul. konsen ke satu orang berlama-lama. Mm-mm. Itu 5 menit udah ngobrol-ngobrol gini. Bunda, aku sumu gitu ya. Dia apa kayak Oh, gerahan dan lain-lain. Oh iya, oke. Ya silahkan gitu. Jadi memang ada batasan waktu yang kita tidak bisa samaratakan ke semua orang. Dan kita harus memaklumi itu. baik. Ini waktunya udah semakin sedikit, pengen ngobrol lebih banyak. Tapi kalau masalah secara teknis, gimana pengen belajar ngedesain menggunakan PowerPoint ini kalau nggak ketemu langsung dan praktek sama Mas Anas, kalau hanya dengan cerita caranya gini, cara gini, bingung kayaknya masih ya. Jadi harus pegang komputer, juga harus ada Mas Anas di samping kita, atau paling nggak dengan apa tutorial virtual gitu kan, baru bisa melakoninya. Tetapi harapan kita sahabat sonora dari obrolan ini adalah bahwa berbicara tentang cita rasa seni, khususnya spesifiknya ke masalah desain grafis yang memang punya pangsa pasar oke, semakin ke belakang ini untuk sebuah pekerjaan gitu ya, itu bisa dipersiapkan secara dini. Tentu saja mempersiapkannya ini bukan hanya didasarkan kepada syukur-syukur anak Anda punya potensi. Tapi pun kalaupun tidak ada potensi, bukan berarti Anda berpikiran, alah anakku gak sudah didesain grafis sometimes. Belum tentu. Perkembangan anak sangat dinamis. Pengaruh teman-temannya juga sangat dinamis. Gaya hidup teman-temannya sekarang juga serba desain grafis juga tidak menutup kemungkinan juga mempengaruhi. Closing statement dari Mas Anas Arifuddin ya. Mas, menjadi seorang desain grafis sebenarnya gampang atau mudah, Mas? Ya, kalau menurut saya, Bang, memang saya dari awal suka jadi desain grafis, Bang ya. Itu sudah menjadi hobi dan passion saya, Bang. Jadi secapek-capeknya itu malah bagi saya ada sebuah karya. Saya menciptakan sebuah karya dan di situ ada konten pesan positif yang ingin disampaikan kepada yang melihat. Itu yang paling penting, Bang. Kemudian menjadi seorang desainer lah. Kalau menjadi seorang desainer itu memang gimana ya? Kalau ada anggapan yang katanya susah lah, kemudian ada yang bilang gampang, itu memang fleksibel sekali, Bang. Tetapi yang paling penting, ketika menjadi seorang desainer, itu kita bisa membantu banyak orang dari banyak bidang, ya kan? Bisa membantu bikin cover lah, bikin slide, atau bikin baliho, bikin kartu nama, itu pakai desain juga, Bang. Jadi Baik. desain itu adalah sebuah keindahan, dan setiap orang pasti suka dengan keindahan. Terbukti Mas Anas tidak punya background pendidikan secara spesifik masalah desain, tetapi beliau tetap mempertahankan passionnya dari kecil terhadap dunia menggambar sampai sekarang menjadi seorang desainer. Mas Anas, kalau boleh tahu, prinsip hidup seorang Muhammad Anas Arifuddin apa, Mas? Kalau saya punya kalimat motivasi, Bang, ini untuk kita semuanya, bahkan spesial untuk anak kita. Kita adalah desainer masa depan kita. So, jadilah desainer terhebat untuk masa depan dahsyat kita. Salam action. Wah, oke, luar biasa. Mas Anas, untuk orang tua yang mungkin mendengarkan, wah, kayaknya anak nih pas nih harus dikursuskan ke Mas Anas, ikut lembaga pendidikannya Mas Anas, gimana bisa kita aksesnya Mas Anas para orang tua? Mas Anas ini punya lembaga pendidikan kah atau lembaga kursus? Oke, kita punya training namanya Action Training Indonesia, Bang. Jadi Oke. bisa ke bidang orang tua, guru, siswa, Mm-mm. bahkan anak-anak, potensi diri, dan Mm-mm. sebagainya. Hanya tinggal subscribe aja di channel Anas in Action. Itu sudah akan masuk kepada informasi, kemudian konten-konten media pembelajaran, kemudian konten kreatif yang bisa diadopsi atau diambil tekniknya dari sana. YouTube-nya Matur adalah suwun, Anas banyak in Action. itu tadi ya, langsung dicari. Talenta coaching, Bu,
apa yang bisa di delivery ke semua sahabat Sonora? Ya, sejalan dengan Mas Anas tadi, kami juga ada platform online. Jadi bagi ibu-ibu atau orang tua saat ini yang mengalami kegundahan karena anaknya mungkin terlalu lama di rumah gitu ya, butuh kursus online, bisa klik aja di titistata.com. Sekali lagi titistata.com. Di situ ada website kami tentang bagaimana mempunyai public speaking yang bagus, kemudian berjiwa entrepreneurship, dan juga menjadi seorang profesional di bidang pekerjaan. Jadi nanti tinggal pilih, di situ juga ada WhatsApp-nya, bisa langsung hubungi kami. Mas Anas, Bu Titis, terima kasih banyak. Episode ini luar biasa. Kita nggak hanya sharing masalah teknis, keilmuan, tetapi juga sharing masalah konsep mempertahankan passion. Waduh, berat ya bahasanya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk semua sahabat Sonora yang ada di rumah. Terima kasih Mas Anas dan Bu Titis. Sama-sama Mas Andre. Terima kasih Mas Andri, Bu Titis. Ya, baik. Sahabat Sonora, sampai di sini bersama kita di program acara Parenting Talk. Insya Allah kita minggu depan akan kembali lagi dengan topik bahasan yang tentu saja sangat menarik untuk selalu dikupas menjadi orang tua banyak ilmunya. Hanya di Parenting Talk jam 10 sampai jam 11 setiap hari Senin hanya di Sonora FM 98 Surabaya. Saya Andre Komarudin pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu Titis, Mas Anas. Sampai jumpa Salam lagi. desainer hebat Indonesia. Iya, thank you Mas Anas. Bye. Ikan hiu muter-muter, see you later.